Hai, Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Kali ini Bunda Yuni akan berkisah dari buku Rasulullah Teladan Utama, Hijrah Menuju Kemenangan. Anak-anak bunda semua sudah tahu kan kalau Rasulullah SAW hijrah bersama siapa? Ya, bersama Abu Bakar. Yuk, simak kisahnya ya. Kita harus melintasi jalan yang berlawanan, ucap Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Baiklah, jawab Abu Bakar patuh. Ya. Mereka melintasi jalur selatan menuju Yaman. Ketika itu jalur utama berada di utara. Mereka berharap tidak akan menemukan siapapun di jalan yang mereka lewati. Setelah menempuh 5 mil perjalanan, tibalah mereka di Gunung Sur. Mereka bermaksud mendaki puncak gunung karena di sanalah terdapat Gua Sur. Kita tidak boleh meninggalkan jejak, seru Rasulullah SAW sambil mendaki gunung yang tinggi, terjal, dan berbatu tajam itu. Ya Rasulullah, kaki baginda lecet dan berdarah, ucap Abu Bakar cemas dan khawatir. Abu Bakar kemudian menopang dan menuntun Rasulullah SAW. Dengan susah payah, mereka berhasil mendaki puncak gunung. Tunggu sebentar ya Rasulullah, pinta Abu Bakar sambil memasuki gua. Dia ingin memastikan gua itu aman bagi Rasulullah SAW. Abu Bakar merobek pakaiannya dan menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua. Dia khawatir ada binatang yang berbahaya di dalam lubang itu. Setelah merasa aman, Abu Bakar pun keluar kembali. Silahkan ya Rasulullah, ucap Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW masuk ke dalam gua. Aku ingin istirahat, ungkap Rasulullah SAW dengan mata mengantuk dan wajah yang terlihat sangat kelelahan. Wahai Rasulullah, silakan tidur di sini. Abu Bakar duduk dan membersihkan pakaiannya. Rasulullah SAW terlelap di pangkuan Abu Bakar. Paha Abu Bakar menopang kepala Rasulullah SAW yang mulia. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba Abu Bakar melihat ada lubang yang belum ditutupinya. Dia tidak bisa bangkit untuk menutup lubang tersebut. Dia tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW. Perlahan-lahan dia menggeser posisi duduknya. Dia menutupi lubang itu dengan telapak kakinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggigit kakinya. Ternyata di dalam lubang itu terdapat binatang yang berbisa. Allah, pekik Abu Bakar dalam hati. Kakinya terasa sakit sekali. Dia menahan rasa sakit itu hingga menangis. Dia tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW yang terlelap dalam pangkuannya. Setetes air mata Abu Bakar mendarat dengan lembut di wajah Rasulullah SAW. Tetesan itu membuat beliau terbangun. Wahai sahabatku, apa yang sedang terjadi? Tanya Rasulullah heran melihat Abu Bakar yang berlinang air mata. Wahai Rasulullah, maafkan diriku, mengganggu tidur nyenyakmu. Ada binatang yang gigit kakiku, ungkap Abu Bakar sambil meringis menahan sakit. Rasulullah SAW lalu mengobati luka gigitan ular dengan air liurnya. Mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi. Kaki Abu Bakar pun sembuh dalam sekejap mata. Akhirnya kaum musyrik yang melakukan pengejaran tiba di mulut gua. Abu Bakar khawatir mereka akan mengetahui keberadaan Rasulullah SAW dan dirinya. Seandainya mereka melihat ke bawah, tentu mereka akan melihat kita, ujar Abu Bakar. Tenanglah sahabatku, jangan takut dan jangan bersedih. Kita tidak hanya berdua, ada Allah sebagai pihak ketiga. Rasulullah SAW menepis kekhawatiran Abu Bakar. Rombongan pemburu itu sempat berhenti di mulut gua.
ada di antara mereka yang ingin masuk ke dalam gua. Tidak mungkin mereka bersembunyi di dalam gua ini. Lihatlah, ada sarang laba-laba yang berlapis-lapis dan juga ada sarang burung merpati. Gua ini sudah pasti sangat lama tidak dimasuki orang, ujar salah seorang pemburu mencegah keinginan temannya. Mereka pun berlalu meninggalkan gua sur. Teman-teman, cukup sekian kisah hari ini, semoga bermanfaat ya. Sekian dari Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.